Selamat malam, judul yang kami angkat malam hari ini di catatan demokrasi, berani poligami, berani nggak poligami, dan siap-siap kena sanksi karena ini kembali mencuat. Isunya sih sebenarnya klasik dan juga sensitif, tapi mencuat karena adanya Pergub nomor 2 tahun 2025 yang ditandatangani oleh penjabat Gubernur Jakarta mengatur bagaimana poligami itu bisa diterapkan ASN dengan syarat yang relatif ketat. Bahkan gubernur terpilih dengan keras mengatakan, kalau Anda poligami siap-siap nanti akan dipecat. Nah itu dia, Pak Andro berani nggak poligami? Karena saya sudah beristri dan anak 3, saya angkat tangan. Nggak berani. Nggak berani. Oke, itu jujur dia ya. Ini soal dari hati nonton ya, loh. karena istri nonton ya. Tapi begini, itu dia. Nampaknya pergub yang dibuat oleh PJ Gubernur dan juga nantinya Gubernur terpilih agak bertolak belakang. Nah tapi bagaimana kemudian suara-suara para wanita? Ini Kita akan coba yang dengar. sensitif ini perempuan biasa. itu Bahas soal dia. poligami ini yang ngegas Ya, perempuan. cuma saya, kita juga hadir dan juga narasumber perempuan. Kita akan lihat sebenarnya kalau masyarakat menyikapi pergub ini seperti apa. Karena disebutkan pergub ini kemudian dibuat untuk melindungi keluarga ASN. Apakah faktanya di lapangan juga demikian? Karena banyak sekali pria-pria nakal gitu, Andro. Tuh kan, kalau sudah perempuan soal poligami ini memang bisa naik pitam ya. Di sini kita mengundang mahasiswa juga, ada dari Politeknik Negeri Jakarta dan juga dari Unra. Boleh bersuara loh, walaupun yang belum menikah boleh bersuara. Boleh ya. Yang pro poligami angkat tangan mana? Nggak ada yang nggak berani. Karena calon mertua nonton kalau gini kan. Nah itu guys, dia. ya. Meskipun kemudian kalau kita lihat banyak ya pria-pria yang kemudian mainnya cantik gitu ya. Untuk kemudian menghalalkan segala cara. Tapi kalau Andro melihat saya juga cantik dengan baju ini. Pastinya dari BHS Batik Jacquard. Terima kasih banyak yang selalu dukung program BHS catatan demokrasi. Oke, gak usah berlama-lama ya. Kita coba langsung perkenalkan narasumber kami satu persatu sudah hadir di studio catatan demokrasi. Bersama kami ada Wakil Sekjen MUI bidang fatwa Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi. Selamat malam Pak Kiai. Assalamualaikum. Pak Kiai bisa cek audio Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini yang selalu hadir di catatan demokrasi ya. Sudah lama tak melihat. Akhirnya. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat Bang Egy. Bang Egy kalau tema-tema sensitif pasti kami undang Bang. Insya Allah sehat. Best. Bestnya apa nih? Bang Egy Sujana. Setuju atau tidak kita bahas nanti ya. Biasa pakai kacamata hitam, malam hari ini enggak. Dilepas Maria ya. Tinggalan di mobil. Oke, kita sapa juga sudah hadir bersama dengan kami akademisi dari Universitas Islam Negeri. Dia ada M. Naji Aromadoni. Selamat malam Mas Naji. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Gus Naji. Kami juga menghadirkan ini yang tahu betul seluk-beluk, mungkin juga banyak temennya yang sudah menerapkan poligami, yang eksis di dunia digital, Mbah Sujiwo Tejo. Mbah Sujiwo Tejo, budayawan. Salam. Nah ini menarik deh pendapatnya nih ya. Mudah-mudahan istriku nggak nonton. Tadi alasannya bukan kecatatan demokrasi Mbak ya. Enggak, kami khawatirnya Mbak Tejo alasan malam hari ini bukan kecatatan demokrasi. Tapi nyari gas. Enggak ya. Mbak Tejo enggak ya Mbak ya. Kami juga menghadirkan ada Ketua Perempuan Mahardika, Mbak Mutiara Ika Pratiwi. Selamat malam Mbak Ika. Ya, selamat malam. Siap tempur kalau soal poligami kata Mbak Ika malam hari ini. Itu dia, yang satu ini juga nggak kalah siap tempur Andro. Koordinator Advokasi Nasional Asosiasi LBH APIK, Mbak Ratna Batara Munti. Selamat malam Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung to the point saja Mbak Ratna, sikap dari LBH APIK mengenai pergub poligami itu yang menjadi pintu masuk kita malam hari ini seperti apa Mbak Ratna? Pro, kontra, setuju nggak atau? Sangat tidak setuju dan berharap agar segera dicabut. Wow, alasannya untuk tidak setuju seperti apa? Pergub itu mempromosikan untuk poligami dan kami sejak awal berdiri itu kita mendorong agar ketentuan poligami dihapuskan. Nah, itu sangat jelas adalah diskriminasi terhadap perempuan. Isi pasalnya sudah baca Mbak, isi pasalnya sudah baca, kok tiba-tiba langsung menolak saja? Sebenarnya nggak ada perbedaan ya antara pergub itu dengan ketentuan yang lama. Jadi apa perlunya untuk diatur kembali? Dan itu juga timingnya nggak pas ya. Jadi itu akhirnya dampaknya lebih mempromosikan poligami. Jadi tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh PJ Gubernur bahwa itu tujuannya akan melindungi keluarga ASN. Sangat tidak tepat. Kalau ada poin yang menyatakan bahwa
seandainya mendapatkan izin dari istri pertama Jadi gini, dan akan berlaku adil, aturan dibolehkan? poligami itu apalagi hanya pergub ya, itu bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kita tahu bahwa undang-undang perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, jelas di pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Ingat ya, seorang wanita ya, bukan beberapa wanita gitu ya. Itu jelas loh, pasal 1 undang-undang, dan pergub nggak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Dia hanya pergub gitu ya. Dan nggak sejalan dengan azas perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 174 bahwa azas kita tuh adalah monogami. Gitu. Jadi kita mengarah kepada monogami. Memang tidak mudah, tapi itu tujuan yang harus kita capai. Peradaban kita harus maju. Nggak bisa lagi kayak peradaban dulu yang dulu kan zaman jahiliyah itu sampai kawin puluh orang lalu dikurangi dan kita harus benar-benar ke peradaban yang lebih manusiawi, lebih adil, lebih setara, lebih tidak privilege loh. Salah satu jenis kelamin kan privilege salah satu jenis kelamin. Diskriminasi sekali, dan jangan lupa pula kita sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi ya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 untuk negara Indonesia harus sebagai peserta konvensi itu yang turut menandatangani menghapus segala bentuk diskriminasi di semua bidang termasuk di lembaga perkawinan. Oke, gitu ya. Mbak Ratna, tadi kalau kita simak ya pernyataan dari Mbak Ratna berkali-kali bahkan menyatakan diskriminasi terhadap perempuan. Apa bentuk diskriminasinya dari poligami ini, Mbak? Apa yang dirugikan? Ini privilege seksual, ya privilege seksual. Kita lihat ya bahwa di dalam pergub kan dikatakan bahwa ada kondisi perkawinannya yang istrinya tidak bisa melahirkan anak, istrinya tidak bisa menjalankan kewajibannya. Satu lagi tidak bisa, ada 3 ya persyaratannya, yang satu lagi apa? Nah itu tiga-tiganya itu sangat diskriminatif, seolah-olah hanya perempuan yang punya penyakit, hanya perempuan yang menyebabkan tidak bisa ada keturunan gitu. Kok kalau misalnya itu logika yang sangat tidak adil loh, maksudnya cara pandang yang sangat male sentris. Ideologi yang dipakai ada ideologi palosentris, ideologi yang berpusat pada pelayanan, privilege, kepentingan dari penis, dari laki-laki, dari cara pandang yang maskulin, yang sangat maskulin, dan itu sangat tidak manusiawi bagi pada kemanusiaan manusia perempuan gitu, kelompok perempuan sangat logika sangat diskriminatif dan sangat palosentris, sangat memuja penis. Nah, ketika laki-laki itu Sebentar, Mbak, impoten, bahasanya apa, ketika Mbak? laki-laki itu Sangat adalah apa, Mbak? ideologi palosentris. Jadi cara pandang, nilai-nilai, ideologi yang sangat berpusat pada kepentingan sang palus. Sang palus itu adalah penis ya, kayak kepentingan laki-laki, cara pandang laki-laki, cara pandang maskulin. Bayangkan kalau kita balik, apakah perempuan boleh poliandri? Apakah hanya laki-laki yang menuntut bahwa kenikmatan seksual, kesehatan, keturunan, itu kan juga keinginan perempuan. Jadi ketika laki-laki yang tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikehendaki dalam Pergub 2 tahun 2025, apakah lalu juga perempuan bisa poliandri? Kan nggak ada yang memikirkan mengenai kepentingan seksualitas dari seorang kaum perempuan.